lihat Bunda Adnan. Nah, sekarang Bunda mau minta tolong sama anaknya Bunda. Nah, bantu Bunda ungkapkan pendapatnya apa kegiatan yang dibolehkan di sekolah dengan yang tidak dibolehkan. Bunda mau ambil gambar dulu ya. Nah, silakan maju satu-satu yang dipanggil antri dong. Nah, duduk dulu. Sekarang dimulai dari Wilda. Ambil 2 Wilda. 2 gambar yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Lihat dulu gambarnya, baru ditempel di sini dibolehkan, kalau di sini tidak dibolehkan. Nah, selanjutnya Uno, sini no. Gambar Uno. Nah, siap-siap kan? Ya, Akmal masuk. Bantu Bunda, lihat gambarnya yang mana mau dipilih 2. Bunda pilih 2. Lihat gambarnya, dibolehkankah itu atau tidak dibolehkan? Ayo yang bagus. Bunda silakan duduk kembali. Iya. Yang bagus kakinya angkat ke sini. Nah, sekarang Sahra, ambil 2 Sahra. Asa sama Felicia maju. Apa lagi? Hilya, sudah? Bagus. Gambarnya bagus kayak ini. Gambar apa? Belajar kali ini. Merapikan mainan bagus katanya. Apa lagi? Satu nih. Aura maju, Alaya. Sabila sudah? Sabila 1. Nah, kalau sudah duduk kembali di tempatnya. Nah, sekarang Bunda kasih lihat dulu gambarnya yang dipilih. Nah, lihat siapa yang bisa tunjukkan yang dibolehkan dulu. Ayo, sebut Uno. Sebut saja, nggak usah lepas. Ayo sebut. Yang dibolehkan apa? Apa yang dibolehkan? Kebersihan. Uno memilih jaga kebersihan. Betulkah ini anak-anak bisa menjaga kebersihan? Boleh. Terus Felicia pilih. Lihat ini nak, Felicia memilih merapikan mainan. Betulkah atau tidak? Boleh dilakukan? Boleh. Apa lagi? Antri-antri. Silakan duduk. Nah, ini. Nah, dia berdoa, dia sholat. Nah, berdoa sesuai keyakinannya bisa dilakukan? Bisa? Belum dipanggil.
sebagai keyakinan tak di kelas, keyakinan tak di sekolah ya. Nah, silakan bantu dulu Bunda Adnan, lepas dulu ini nak. Nah, lepas dulu. Pelan-pelan dong. Ini dan Milan salah. Enggak gitu. Duduk bisa minta. Nah, duduk kembali. Duduk kembali. Sudah. Duduk kembali. Ya, siap lagi ya. Boleh duduk. Boleh duduk rapi kembali. Nah, duduk di situ sana. Nah, ini kita sepakati ya. Halo, bilang hai. Halo. Halo. Hai, halo. Kalau Bunda bilang hai, halo, anaknya Bunda bilang halo, hai. Ya. Boleh dilanjut? Nah, sekarang kita buat keyakinannya. Ini tadi gambar yang sudah dipilih. Kita mau buat keyakinannya ya. Yang pertama itu kita apa ini? Berdoa sesuai keyakinannya. Kapan dilakukan itu? Kapan biasa dilakukan kalau kita berdoa? Sebelum apa sih biasa? Kalau kita berdoa sebelum makan, apa lagi? Sebelum tidur, apa lagi nak? Setelah sholat, apa lagi? Sebelum makan, apa lagi? Sesudah makan. Berdoa juga sebelum makan. Yang kedua, nah ini menjaga kebersihan. Bagaimana cara menjaga kebersihan? Nah, terus yang ini tadi satu ya, sama berdoa menjaga kebersihan. Terus ini apa? Merapikan mainannya. Nah, kalau kita sudah bermain, duduk. Oh, tidak sopan. Bagus kah itu? Nah, bagaimana yang bagus? Nah, terus ini lagi. Nah, apa ini gambarnya? Angkat tangan ketika coba lihat Uno, bagus kah Uno di dalam kelasnya? Tepuk hebat. Jempol kanan, kasih lihat Uno. Jempol kiri, kasih lihat Uno. Dua jempol. Hebat. Kalau ada temannya yang sudah melakukan perbuatan yang baik, boleh dikasih jempol. Sekarang ini lagi nak. Apa ini gambarnya? Antri ketika kita mau cuci tangan. Apa lagi? Mau apa lagi kita? Berbaris bagus sebelum masuk kelas. Apa lagi nak? Sebelum kita masuk kelas dengan keluar kelas. Kalau mau pulang. Ini lagi. Satu-satu sebentar. Lagi dua lagi. Apa ini gambarnya? Duduk dulu. Duduk. Nanti kasih waktu. Ini apa? Pergi sekolah tidak bagus Aura, tidak terlambat. Betul ini dilakukan ya. Yang terakhir apa? Bermain bersama teman. Jawab dulu peraturannya ketika bermain. Bagaimana? Sama teman ya, tidak di apa teman? Tidak dipukul. Bagus. Apa lagi? Apa? Ya, kita sudah punya kesepakatan kelas. Itu yang bagus ya.
peserta yang sudah kita pilih ya. Senyum-senyum. Ini kita sudah belajar membuat apa nak? Apa? Keyakinan kelas itu kesepakatan tak semua di dalam kelas dan wajib dilakukan, dijalankan. Sepakat semua keyakinan kelas yang tadi? Bilang sepakat. Aku anak pintar, apalagi sehat dan ceria. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu sekaligus calon guru penggerak angkatan 11 Kota Parepare, Ibu Margareta Tonglo SPD dan rekan-rekan guru TK Kemala Bayangkari. Hari ini kita berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Kepala Calon Penggerak Angkatan 11 Kota Parepare, Ibu Margareta Tonglo SPD untuk memaparkan materinya. Terima kasih buat rekan-rekan pendidik TK Kemala Bayangkari yang menyempatkan waktunya hari ini bersama-sama saya di sini calon guru penggerak Kota Parepare Angkatan 11 dalam rangka tugas aksi nyata saya pada modul 14, yaitu pemaparan pemahaman diseminasi atau diskusi menerapkan budaya positif di sekolah kita. Sebelum itu kita is breaking dulu Bu ya. Di sini kita permainan untuk anak didik kita supaya sebelum belajar dia berkonsentrasi dalam permainan. Coba kita contohkan dulu, tepuk paha sebelum mulai musiknya, dipaha dulu 2 kali ya. Ayo berdiri semua. Contoh dulu ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, dor. Salah seorang menunjuk temannya. Jadi teman-teman yang lain yang belum ditunjuk jangan dulu bergerak. Jadi saya dulu. Terus siapa yang saya tunjuk mengikuti gerakan saya. Selanjutnya begitu sampai selesai. Kita mulai ya dengan musik. Ayo. Seperti itu ya. Bisa diterapkan di kelas masing-masing
semua anak mendapat giliran. Setelah anak semua mendapat giliran, di situ permainan telah selesai. Modul 14, diseminasi budaya positif di sekolah. Next. Ini permainannya judulnya cobalah buka. Nah, apa yang dibuka? Nanti ibu-ibu semua bersama teman-temannya yang di sekelilingnya mempraktekkan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, misalnya tugasnya semuanya ibu-ibu mengepalkan tangan. Ayo coba kepalkan Ki tangan tak. Bayangkan Ki, kedua tangan ya. Bayangkan Ki, ini di dalam tangannya ini, kepala tangannya ini ada benda. Nah, ada benda yang kita sangat sayang, sangat suka, tidak boleh ada dikasih orang. Nah, terus bagaimana caranya ibu-ibu menggenggam sekuat tenaga benda yang ada seakan-akan ada di dalam tangan kita, begitu penting dalam kehidupan kita. Nah, boleh dibayangkan, boleh ditutup dulu matanya, ayo seakan-akan apa yang dalam genggaman saya. Nah, teman-teman yang di samping, nanti kita saling membujuk bagaimana kita mau memberikan kepala tangan kita, atau bagaimana nanti ibu-ibu tidak mau memberikan kepala benda yang dalam kepalanya. Nah, bagaimana? Nah, coba ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya bisa nanti kita jawab ya. Apakah Anda atau teman Anda membuka kepala tangan Anda? Coba praktek dulu. Bu Wiwi sama Bunda Nela, bagaimana caranya Bunda Nela bujuk atau Bunda Wiwi bujuk? Mau kita kasih itu? Boleh dipaksa, boleh pakai. Bagaimana caranya masing-masing? Mau dipaksa atau enggak? Mau dengan senang hati ya, dari masing-masing orangnya. Iya, uang 100.000 Jinela bisa juga itu. Nanti saya ganti kami. tidak. Ilusi yang kita buat tadi, ini namanya posisi kontrolnya kita sebagai manusia. Ini namanya teori kontrolnya ya, ilusinya. Jadi kita praktek di dalam kelas itu, guru dapat mengontrol muridnya. Bagaimana cara-caranya? Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi juga bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Ini sebelum kita mempelajari budaya positif, penerapan budaya positif, kita mempelajari dahulu konsep-konsep inti penerapan budaya positif, yaitu ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol seorang guru, dan terakhir segitiga restitusi. Ya, kita bahas dulu ya. Salah satunya yang pertama itu makna kata disiplin. Ayo, ada yang bisa memberikan tanggapan apa itu disiplin menurut ibu-ibu? Siapa yang bisa? Apa itu disiplin? Pernah kita menerapkan disiplin di sekolah? Pernah. Apa itu disiplin? Datang tepat waktu ke sekolah.
Ya, menurut tadi ada yang bilang ada aturan yang harus disepakati. Katanya kalau rapi baju, disiplin. Nah, disiplin ini sering juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda. Nah, beda ya, disiplin itu beda dengan menghukum atau hukuman. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan hukuman. Ya, nanti setelah ini ibu-ibu bisa melihat nanti yang mana itu disiplin, yang mana menghukum. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak dilakukan sama sekali. Sepakat? Tidak usah dilakukan lagi hukuman sama anak, ya? Nah, kita lihat nanti. Nah, di dalam penerapan disiplin, kenapa anak-anak kita di sekolah kadang tidak mau mengikuti kita? Ternyata ada 3 motivasinya. Motivasi perilaku manusia menurut Dean Gosden. Nah, yang pertama itu anak-anak itu perilakunya tidak mau mengikuti kita karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau kenyamanan akan bertanya, kalau saya tidak lakukan, apa yang terjadi? Nah, berarti ini motivasi bersifat eksternal, pengaruh dari luar. Nah, ya, dia mau melakukan ini karena takut dihukum. Nah, begitu penerapannya ya sama anak-anak atau sama komunitas kita di sekolah. Terus yang kedua, orang melakukan disiplin untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi ini iming-imingnya ini mau didapat penghargaan atau imbalan. Nah, ini masih bersifat eksternal dari luar, ya. Nah, terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat orang memiliki disiplin positif. Karena kenapa? Nah, karena motivasi ini berperilaku bersifat internal dari diri kita sendiri, ya. Nah, jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang mana kira-kira ibu pilih? Logika menghindari ketidaknyamanan, atau mau kita disiplin itu supaya dapat keimbalan atau penghargaan, atau kita sebagai guru sadar bahwa disiplin itu merupakan tanggung jawab kita dari diri kita. Jadi kita sadar dari diri kita bahwa kita ini punya nilai-nilai keyakinan yang perlu dikembangkan sendiri, ya, dari diri kita. Jadi yang mana kita pilih kira-kira? Nomor 3. Nah, sepakat ya, nomor 3. Jadi kita melakukan sesuatu itu di sekolah, baik dengan pimpinan kita atau dengan anak didik kita, karena kita merasa punya nilai-nilai yang kita sudah percayai di sekolah, ya. Jadi ini bisa dikembangkan juga, Bu, dari diri kita, kemudian kita ajarkan kepada murid-murid kita. Untuk mendisiplinkan anak, kita biasa di dalam kelas ada bilang keyakinan kelas. Nah,
Kita buat keyakinan kelas, di kelas sudah ada Bu ya? Nah, sudah ada. Disetujui sama anaknya? Nah, anak-anak selalu melakukan. Nah, ini ada prosedurnya pembentukan keyakinan kelas ya. Jadi di kelas itu kita ada prosedurnya pembentukan keyakinan. Jadi kita tidak asal membentuk saja Bu. Nah, yang pertama itu mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat. Jadi kita kasih tanya murid tak apa pendapatnya, peraturan-peraturannya yang mau disepakati. Terus langkah kedua, guru atau kita mencatat semua masukan-masukan yang ada pada komunitas atau warga sekolah. Kalau di kelas itu bisa ditulis atau bisa dibuat dalam ukuran poster di mana semua anggota bisa melihat pendapatnya semua anak-anak yang ada di kelas. Terus yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Ganti kalimat-kalimatnya menjadi kalimat yang positif, tidak perlu panjang Bu ya, tidak perlu panjang dan bisa dimengerti oleh anak didik. Terus yang keempat, tinjau kembali. Setelah anak membuat atau memilih gambar yang menurut mereka inilah kesepakatan yang dia buat bersama guru dan teman-temannya. Di situ kita tinjau kembali yang mana menimbulkan nilai-nilai kebaikan atau kebajikan, sehingga dijadikan keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Jadi setelah dibuat kembali kita tinjau yang mana yang mau diikuti atau yang mana mau disepakati atau yang mana yang tidak mau disepakati bersama. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka warga sekolah dipersilakan meninjau ulang. Ini tadi ya, yang mana yang mau disetujui, yang mana yang tidak disetujui ya. Ini yang menandatangani ini untuk guru ya. Kalau kita sebagai guru, ada ini guru dengan kepala sekolah bisa ditandatangani, tapi kalau anak didik kita tidak perlu ditandatangani ya. Dia hanya setuju atau tidak setuju. Terus yang terakhir, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas. Sudah kita lakukan yang di mana tempat-tempat yang mudah dilihat semua oleh warga sekolah. Nih, nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah. Di sini saya pilih yang berhubungan dengan anak profil pelajar Pancasila. Ada berapa nilai-nilai kebajikan di profil pelajar Pancasila? Itu sudah jelas ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Yes. Ini ternyata anak didik kita belum bisa menerapkan disiplin positif itu dikarenakan ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Yang mana itu kebutuhan dasar manusia? Jadi ada 5. Jadi kelima-limanya ini sudah terpenuhi. Bisa nanti kita praktekkan, betulkah itu kalau sudah ada ini kebutuhan dasarnya anak 5 terpenuhi, dia bisa menerapkan disiplin atau
kontrol dari kita sebagai guru. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Yang mana itu bertahan hidup? Melalui apa kita bisa bertahan hidup? Makanan, apa lagi? Pakaian, tempat tinggal, minuman, terus ini yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di dalam diri anak itu selalu mau disayang, mau diterima ya. Jadi misalnya dia tidak di rumah itu dia kurang diperhatikan atau mungkin orang tuanya bekerja, pasti di sekolah itu dia nampakkan sama bu gurunya, sama teman-temannya ya. Terus yang ketiga, penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Jadi di sekolah itu kita sebagai guru bagaimana kita menerapkan ini kebutuhan dasarnya anak melalui penguasaan. Misalnya apa? Contohnya apa biasa di kelas yang biasa kita lakukan? Apa? Ini yang nomor 3, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Dipuji. Anak-anak ya biasa mau dipuji. Setelah apa dia dipuji? Melakukan kegiatan atau melakukan perbuatan perilakunya yang sudah baik. Mau pasti dipuji. Ini kita bisa berikan sama anak didik kita. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar anak ada kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Bagaimana caranya Bu Guru memberikan kebutuhan ini yang untuk anak didik kita di sekolah, misalnya bagaimana? Kebebasan apa? Ragam kegiatan dalam bermain di kelas. Apalagi? Pilihan dalam belajar. Ya sudah mengerti ya, sudah diterapkan juga. Katanya tadi Ibu Wiwi, kebutuhan anak akan kebebasan, dia bisa bebas memilih ragam main sesuai minatnya, kebutuhannya ya. Yang kelima, kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Bagaimana caranya biasa kita memberikan kebutuhan ini kepada anak didik kita? Siapa yang bisa? Ayo. Kesenangan memberikan waktu sebelum masuk proses belajar, memberikan waktu di luar bermain bersama. Games. Ya bisa. Ada 5 posisi kontrol yang biasa digunakan guru di dalam kelas terhadap anak didiknya. Yang pertama itu sebagai penghukum. Pernah dilakukan ini di sekolah? Pernah. Sebagai penghukum, contohnya bagaimana? Bagaimana biasa kita lakukan? Sebagai penghukum, contohnya apabila anak melakukan kesalahan seperti kayak memukul temannya atau mendorong. Yang kita lakukan itu kita tanya kalau perbuatan yang dilakukan itu bukan perbuatan yang baik, dan sebagai konsekuensinya anak diberikan hukuman seperti contohnya seperti disuruh berdiri. Penghukum, disuruh berdiri. Bagaimana kegiatannya dulu waktu disuruh berdiri? Ada kan biasa anak-anak ada langsung reaksinya. Karena semua anak di dalam kelas tidak suka yang namanya diterapkan sebagai posisi kontrol penghukum. Ada biasa langsung nangis ya. Kenapa dia menangis? Karena penghukum ini hanya membuat anak merasa malu sama temannya. Terus ada juga sebagai penghukum, mudah-mudahan tidak ada lagi fisiknya. Biasa sebagai penghukum ini
menyelesaikan masalah karena anak itu membuat hukuman yang diberikan guru itu anak merasa malu. Nah, sebagai teman, siapa yang biasa menerapkan sebagai teman yang mana itu sebagai teman yang diterapkan di dalam kelas? Yang bagaimana itu sebagai teman? Nah, sebagai teman, bagaimana anak dengan guru? Nah, apakah pernah ibu memberikan solusi-solusinya? Dia mengambil posisi kontrolnya sebagai teman. Ada pernah solusi yang kita berikan? Langsung solusi. Karena merasa sebagai teman, begitu. Ya. Nah, sebagai teman, misalnya ini anak-anak berbuat salah, kita sebagai guru karena merasa dia sebagai teman jadi kita ini posisinya membujuk anak, tapi tidak melakukan solusi-solusi. Nah, kalau kita bujuk selesai, tidak ada nih yang dia melakukan di situ, karena dia bilang dibela aja kak, kayak teman misalnya dia bujuk selesai, tidak meninggalkan solusi, tidak ada solusi juga. Lebih-lebih sebagai pemantau, kita lihat saja anak tak. Itu sebagai pemantau, tidak ada juga solusi-solusi yang diberikan. Membuat orang merasa bersalah. Itu membuat merasa bersalah. Misalnya kita kasih malu anak didik tak. Misalnya dia kita tanya nih temannya dikasih malu, jadi dia membuat merasa bersalah dengan caranya malu, bukan meninggalkan solusi-solusi. Tidak ada juga solusinya itu. Yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Bagaimana itu manajer? Kita merangkum semua anak. Kegiatan-kegiatan yang di dalam kelas itu guru bisa mengambilnya sebagai manajer. Bagaimana caranya seorang guru menerapkan disiplin positif pada anak didiknya di sekolah? Ada penawaran. Ini ya, restitusi namanya. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita tidak menghukum lagi, tidak membuat anak malu, tidak selalu bela-bela saja anak itu ya. Ini restitusi ditawarkan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakternya yang lebih kuat. Maksudnya dia bisa mempertahankan perilakunya yang menjadi perilaku yang baik. Restitusi juga proses kolaboratif. Kenapa dibilang kolaboratif? Karena ini ada interaksinya antara guru dengan anak. Kita melakukan kegiatan restitusi ini yang mengajarkan murid. Ini ya ada tujuannya. Restitusi itu untuk mengajarkan murid mencari solusi dari masalahnya. Jadi dia memecahkan masalah tersendiri dengan bantuan dari guru. Bagaimana itu seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain ya. Ada seperti kasusnya anak-anak ya. Kadang itu anak kalau dia selalu ini dibela dan kita yang melakukan sendiri, akibatnya itu begitu, dia tidak bisa pecahkan sendiri masalahnya. Misalnya ada air yang tertumpah, langsung guru yang lap, ini jalannya tidak menyelesaikan masalah. Harusnya kita sebagai guru tanya sama itu anak, kalau airnya tumpah nak, apa yang kita lakukan? Pasti dia itu bisa menyelesaikan. Itu namanya menyelesaikan diri. Dia ambil sendiri itulah, tanpa disuruh, tanpa diteriaki atau tanpa guru harus marah. Ini ya.
Dalam menerapkan restitusi, posisi kontrol apa yang sebaiknya diambil sebagai guru. Tadi itu 5 posisi kontrol, yang mana yang bagus, yang bisa mendapatkan anak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri sehingga dia menjadi tanggung jawab. Yang mana tadi yang sudah dijelaskan? Sebagai manajer, sepakat ya? Kita ambil posisi kontrol sebagai manajer. Ini manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Jadi ini manajer bukan anak saja, bukan guru saja, kolaboratif sama anak, sama murid. Tujuannya itu mempersilahkan murid bertanggung jawabkan atau mempertanggungjawabkan perilakunya. Itu tadi. Terus mendukung murid mendapat menemukan solusi permasalahannya tanpa harus kita teriaki atau marah. Seorang manajer telah memiliki keterampilannya di posisi teman maupun pemantau. Jadi kita belajar tadi kita masih memakai posisi sebagai teman dan pemantau. Dari situ guru belajar, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali ada. Tadi kita sudah mengakui ya memang bisa saja kita tetap ada posisi sebagai teman dan pemantaunya. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, maksudnya tidak ditekan-tekan ini anak, atau mandiri dan tanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi. Restitusi yang dapat menjadi murid itu sebagai manajer ya. Di manajer, murid atau anak didik, dia dapat menganalisis kebutuhannya. Saya begini karena mungkin tadi saya bilang ada kebutuhan murid. Kapan itu anak melakukan tindakan yang kurang diterima sama temannya atau negatif, pasti ada dari 5 itu kebutuhannya tidak terpenuhi. Bisa kita lihat dari anak-anak kita yang di sekolah. Di sini manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya toh. Misalnya biasa di dalam kelas ada tingkah lakunya anak yang jalan biasa mengganggu teman, bisa saja kita tanya, sarapan kita tadi nak? Tadi dari rumah sudah menangis. Pasti itu dia jawab. Di situ mi guru belajar. Seperti ini, pantasan ini anak tidak mau tenang-tenang, lapar paling. Ada tadi kebutuhan bertahan hidupnya. Nanti ini bisa kita sosialisasikan sama orang tua bagaimana kita kata, Bu, mungkin ini anaknya bagus dikasih sarapan dulu, toh? Terus supaya di sekolah dia tidak lapar, begitu ya. Jadi jangan heran kenapa ini anak begini terus setiap hari, pasti ada kebutuhannya. Mungkin dia juga dari rumah menangis, dimarahi. Jadi dia merasa tidak disayang, toh? Jadi mungkin di dalam lingkungannya seperti di sekolah atau sama temannya, dia cari-cari kesenangannya begitu. Seperti yang biasa anak-anak lakukan tuh, dia bilang main-main kan ganggu temannya. Itu dia mau membuat dirinya merasa senang. Itu dia buat sendiri kebutuhannya supaya terpenuhi. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan. Jadi tadi itu restitusi, penawaran yang bisa dilakukan. Jadi tidak mutlak juga selalu kita mau lakukan lagi restitusi, tidak. Pada saat apa, terus posisi kontrol yang bisa kita ambil. Ya ini ya,
posisi kontrol sebagai manajer. Biasanya manajer berkata, nah ini ya bisa kita praktekkan. Apa yang kita yakini. Nah, jadi kalau ada anak-anak berbuat kesalahan atau mengganggu teman atau bagaimana situasi yang membuat keributan, nah, bisa pakai posisi kontrol sebagai manajer. Coba ya, apa yang kita kasih tahu nih murid tak, apa yang kita yakini, apa keyakinan kelasnya, bagaimana caranya. Nah, itu sudah betul tadi. Maukah kita memperbaiki perbuatan kita yang tadi, misalnya kita tawari toh dipukul, dong mau kita perbaiki, bagaimana caranya, kasih bahasa yang dimengerti jika buat anak didik kita. Nah ini jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang kamu. Misalnya dia sudah perbaiki toh, pasti dibilang ke anak baik, pasti dibilang tuh suka itu, pasti temanku suka kak. Dia yang sendiri menjawab itu. Apa rencananya? Ya itu tadi. Bagaimana cara kamu perbaiki? Misalnya dia pukul teman, bagaimana kalau kita pukul teman, bagaimana sikap bagusnya, baiknya? Pasti dia bilang minta maaf. Dan namanya anak-anak memang begitu ya. Anak-anak itu caranya kita mengajarkan perbuatan baik di samping pembiasaan memang selalu harus diulang. Ya, jangan bilang satu kali saja langsung mau sadar, tidak, diulang karena memang seperti itu. Namanya juga anak, dia belum bisa membedakan yang mana yang baik. Nah ini tugasnya manajer. Nah, bukan mengatur perilaku seseorang. Jadi tindakan kita sebagai manajer bukan kita atur anak begini nanti begini, tidak. Dia yang menjawab sendiri. Hanya kita kasih bantuan, kasih pertanyaan-pertanyaan yang meyakinkan dia supaya dia merasa bersalah, bisa sendiri menyelesaikan masalah-masalahnya. Ini seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya. Nah, jadi jangan juga bilang jangan kita teman ini, jangan kita teman, bukan. Tapi justru itu anak kalau berbuat salah sama temannya langsung ditindaki, langsung didekatkan apa masalahnya supaya ini anak juga tidak terkucilkan. Yang sudah misalnya dia pukul atau dia ganggu juga, merasa juga bilang oh ternyata itu temanku baik gitu. Karena kapan-kapan kita tidak arahkan anak, pasti itu di pikirannya selalu bilang tidak muka teman ini karena dia ganggu keadaannya. Terus ini mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya yang lebih baik, maksudnya di komunitasnya, di lingkungannya menjadi lebih baik dan lebih kuat. Maksudnya dia yakinkan itu, keyakinannya lebih kuat dari dirinya sendiri. Ini sebelum melakukan restitusi, ya ini ada 3 tahapannya. Kita buat seperti segitiga restitusi. Kenapa bilang segitiga? Karena di sini bentuknya segitiga yang bisa berkaitan, bukan lepas-lepas ya. Segitiga restitusi. Nah, ini ada tahapnya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, contohnya kalimat-kalimat yang biasa kita gunakan ya dalam menstabilkan identitas. Misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa nah begitu ya. Semua orang pernah berbuat salah. Saya juga pernah. Kita kasih juga contohnya sama diri pernah juga bunda itu berbuat salah. Kita bisa menyelesaikan hal ini tak? Bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jadi jangan sengaja bilang ini yang salah ini tanpa
ada tindakan-tindakan, kita harus selidiki juga, stabilkan dulu identitas, berikan kesempatan anak ngomong. Karena kalau temannya kita tanya, kita juga tidak lihat atau ini anak yang berbuat salah tidak ditanya, jadi ditanya juga. Jangan temannya saja yang lihat, karena biasa itu kata-katanya anak-anak biasa bikin malu ini yang membuat kesalahan, jadi kita tanya juga. Yang diganggu misalnya juga ditanya juga. Jadi ada kolaborasinya temannya dengan guru. Terus diselesaikan. Terus kasih tahu lagi. Kalau dia kan biasa dia bela itu dirinya. Saya pukul tadi karena diambil ini barangku. Begitu yang tadi kita lakukan. Kenapa dikasih menangis? Kan dia tadi yang ejek Kak, dia kasih keluar lidahnya. Begitu kan biasa anak-anak begitu, dia punya jawaban sendiri. Kita tidak lihat, tapi dia yang merasa bilang, oh dia kasih begini tadi saya, makanya saya marah. Jadi itu stabilkan identitas dengan kita bertanya dulu, lakukan diskusi juga sama yang membuat kesalahan dan yang mungkin yang menangis waktu itu. Terus ini lagi pertanyaan, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik? Bertanya lagi, kalau kita mau jadi anak yang baik, kita mau jadi temannya untuk teman yang baik, apakah anakku mau? Pasti dia bilang mau. Jadi di situ, kenapa ki mau? Bagus itu kalau banyak temanku, banyak juga tempatku bermain, bisa Kak diajak. Ada juga yang pernah bilang dikasih Kak makanannya, katanya kalau jadi dia itu dari dalam dirinya sendiri sadar, oh kalau saya berbuat baik pasti saya disukai sama temanku. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini contoh-contoh kalimat yang biasa yang bisa kita gunakan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Dia sadar, dikasih. Kita sebagai manajer kasih sadar. Jadi dia kontrol dirinya. Seandainya itu mau kamu membalas, lempar juga. Kan ada anak yang begitu. Tapi dia bisa stabilkan. Kalau saya kasih begini temanku ini salah. Jadi begitu. Terus kamu pasti punya alasan. Itu tadi. Biarkan anak berbicara apa alasannya, kenapa kita lakukan ini. Itu namanya validasi tindakannya yang salah. Tanya mungkin benarkah itu atau salah. Pasti dia tahu. Terus ini, kasih lagi kata-kata, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu tadi pada saat dia melakukan kesalahan, dia tidak membalas. Ada kan anak yang begitu, karena dia sudah tahu, oh kalau saya lempar atau pukul temanku ini perbuatanku salah. Jadi ada lagi, kamu boleh pertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Ini guru memberikan restitusi, kita kasih pilihan tak? Ya boleh nak, boleh kita tidak mau kasih, tapi ada kasih perbuatan tak yang lebih bagus daripada itu. Pokoknya kasih bicara bahasa anak-anak, ya. Terus yang ketiga, tahapan restitusi, menanyakan keyakinan. Kita kan sudah buat keyakinan kelas, di dalam kelas bersama anak. Kasih ingat lagi, kalau ada yang melakukan kesalahan, kasih ingat lagi. Namanya anak, ya itu yang saya bilang tadi, diulang, dikasih ingat. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Di sini kita kan satu kelas, seperti mungkin saudara, kasih keyakinan sama anak toh. Kalau di dalam kelas itu bagaimana nak? Dia bilang, oh
Kalau ada teman yang tidak tahu mau Kak bantu, pasti dia yang jawab itu. Kalau mau Kak keluar minta izin Kak. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Itu tadi tidak boleh memukul teman. Keyakinannya bagaimana? Sayang teman. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Yang bagaimana itu yang kita suka Kak kalau sama-sama Kak bermain, saling menyayangi. Keyakinannya tak? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Pasti dia bilang mau Kak jadi anak yang baik supaya banyak temanku. Disayang Kak juga temanku. Ini kesimpulan. Tadi sudah ada restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ini restitusi bukan kita tebus bilang semua pergi. Kalau tidak kalau saya kasih menangis temanku mau minta maaf, itu kan belajar. Dia belajar dari kesalahannya, dia menyelesaikan masalahnya. Itu yang dia ambil, bukan menebus kesalahan. Jadi masa setiap dia kasih menangis minta maaf lagi, bukan ya. Tapi anak belajar dari kesalahannya. Dia yang cari sendiri. Oh, kalau saya pukul teman atau kasih menangis, itu salah. Jadi saya seharusnya, itu dia belajar dari kesalahannya. Terus restitusi juga memperbaiki hubungan. Pasti hubungannya sama temannya jadi lebih baik, ya. Terus restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ini tadi yang saya bilang. Guru hanya membantu anak agar mau belajar dari kesalahannya. Jadi bukan dipaksa. Tidak dipaksa Bu ya, tidak dipaksa. Terus restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Dia nilai sendiri dirinya bagaimana setelah buat kesalahan, apa yang dia lakukan. Restitusi fokus pada solusi. Itu tadi yang saya bilang. Ada menyelesaikan masalah, kita kasih solusi-solusi sama anak, ya. Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini tadi anak, kapan anak berbuat tindakannya yang salah, pasti ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakternya anak ditumbuhkan, bukan memperbaiki tindakannya. Jadi dia menjadi sadar supaya dia bisa mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi itu menguatkan. Bagaimana caranya menguatkan? Tanya pakai keyakinan tak bagaimana jadi dia ingat terus itu maksudnya menguatkan. Dia ingat terus, oh kalau saya pukul teman ini salah, tidak. Tadi saya bilang tak boleh ganggu teman. Jadi dia sendiri ingat, dia menguatkan dirinya sendiri kalau berbuat salah itu tidak baik. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau sudah berbuat salah, dia kembali lagi dengan baik, perbuatan baik. Ini lagi, kita mencoba lagi ya, ada hukuman atau konsekuensi. Angkat nanti tangan-tangan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa itu hukuman atau konsekuensi? Kalau kita
tidak begitu harusnya. Nah, terus yang kedua, kenapa bilang hukuman? Nah, ada tadi itu pengaruhnya hukuman hanya menyiksa anak. Nah, tidak bisa kamu mencatat 100 kali. Bagaimana kalau kita yang disuruh menulis kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, menyiksa ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Apalagi? Nah, yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Nah, konsekuensi. Nah, jadi kita tanya, siapa yang coret tadi? Saya. Kalau kita sudah coret, bagaimana nak? Nah, jadi dia temukan sendiri, oh saya harus bersihkan. Itu namanya konsekuensinya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Jelas ya, hukuman menyiksa juga. Menggantikan kertas. Bagaimana gitu kalau push up ini? Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Pernah ini ya, konsekuensi. Ini lagi, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol. Nah, jelas ya, apa ini? Hukuman karena menyiksa ya. Nah, ini lagi, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Bagaimana kalau kita terapkan ini di menyiksa? Nah, jelas ya, ini hukuman. Nah, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab. Hukuman. Pokoknya kentara saja hukuman itu yang menyiksa. Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Nah, konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Ya. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena menderai teman saat bermain di lapangan. Apa itu? Hukuman atau konsekuensi? Nah, hukuman. Kenapa bilang hukuman? Jam istirahat itu jam tinggi matahari ya, jadi ini menyiksa juga. Nah, terus terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Apa? Ya, konsekuensi. Ini lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil. Jelas? Hukuman. Bagaimana kalau ada TK? Ya, ini terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah mendukung tugas-tugas saya hari ini. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.